Selamat datang kembali di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih bersama manusia-manusia paling berbakat se-Indonesia, ada saya Kamal. Dan juga saya Asput. Betul sekali. Kamu merasa diri kamu berbakat? Iya, pasti. Apa bakat kamu? Sembur api, Tidur di atas paku, makan combro 12 biji dalam waktu 30 detik. Agak gak bermanfaat ya? Betul, ya. Betul, sejujurnya ya. Tidak ada gunanya buat kemaslahatan hidup orang banyak. Tapi biasanya nih ya, kita sebagai manusia bisa menemukan bakat kita tuh ada yang dari kecil, ya kan? Ada yang udah gede baru kepikiran, kayaknya di sini deh bakat gue. Gue itu baru nemu bakat gue pas gue udah agak dewasa. Umur berapa? Agak, gue bahkan pas kuliah nggak tahu mau kuliah apa loh. Lu masih bingung sama Masih hidup bingung. lu? Terus gue coba ngeliat orang kayak ada kuliah di satu jurusan gitu. Kayaknya nggak ada PR, nggak ada apa. Terus kayak nyantai-nyantai, gue jurusan itu aja. Gitu. Kurang motivasi memang Betul. hidupnya ya. Tapi lu kecil punya cita-cita dong. Kecil punya cita itu, Apa? tapi standar. Apa tuh? Dokter. Terus Dokter. lu pernah nggak melihat diri lo yang sekarang ini? Hmm? Waktu kecil tuh udah Nggak ada. Ternyata lu mah nggak tahu ya dulu masih kecil mau jadi apa. Tapi secara pribadi gue nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena mak gue selalu bilang apapun yang ketika lo mau besar, ketika lo besar nanti lo mau jadi apa, pasti mama dukung. Jadi support banget orang tua ya. Kayak misalkan pertama kali gue ngeband, Ha-ha. mak gue tuh nggak ada kecewa-kecewa atau apa gitu. Ya udah, kamu yakin nih mau ngeband, nggak mau kerja kantoran. Ya udah, mama dukung. Gitu. Makanya juga lu sekarang bertahan dengan band lu ya kan. Pasti. Terus dengan kerjaan lo yang host presenter. Itu ketemu belakangan. Announcer. Belakangan? Announcer, mama Iya, oke. Jadi akhirnya lo menemukan bakat lo di dunia entertain ya? Iya, di dunia Musisi entertainment itu. Gitu ya. Iya, musisi Host juga. presenter. Pokoknya semua karena berkat dukungan orang tua kita. Iya, bener. Sesuai dengan tema kita kali Iya, yes, ini. yes. Apa, Sput? Orang tua dukung bakat. Bikin anak makin giat. Aku tahu betul tema kita hari ini. Nyontek dulu ya. Iya, betul. Tadi pemirsa juga lihat kok gue ngelirik-lirik gini. Kita akan menghadirkan seseorang yang Ya. sangat mengetahui secara dalam Tentang anak-anak. dunia anak-anak. Karena kita Betul. akan membicarakan tentang bagaimana orang tua yang mensupport anaknya. Jadi anaknya juga semakin tahu apa yang dia mau ya kan. Berarti dia walaupun sudah bukan anak-anak lagi, beliau ini tahu betul soal anak-anak. Bahkan yang dulunya anak-anak sekarang masih nyari ilmu dari beliau Yes. ketika mereka sudah menjadi orang tua. Betul sekali. Siapakah dia? Kita, Pemirsa. kita saksikan dulu profilnya pemirsa. Ini dia. Macet lagi jalanan macet gara-gara si komo lewat polisi jadi bingung. Pemirsa Ruang Tengah, siapa nih yang masih ingat dengan karakter si Komo? Karakter satu ini sangat melekat, khususnya untuk kita para generasi 90-an ya. Tapi nggak cuma karakternya aja nih yang terkenal, penciptanya pun juga dikenal oleh banyak orang loh sampai saat ini. Dan bahkan pencipta karakter satu ini semakin eksis, karena energi serta kelincahannya yang masih tetap ada di umurnya yang ke-73 tahun. Siapa lagi kalau bukan Kak Seto? Penasaran ada cerita apa ya yang akan dibagikan Kak Seto hari ini? Yuk kita simak selengkapnya hanya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Inilah dia. Kaseto! Ya ambiar! Kak Seto, mohon maaf. Ini kok Kak Seto kok? Mana Kak Seto di belakang kali? Kaseto kok si Komo? Si Komo, hei Komo. Harusnya yang kena macet tuh kamu, bukan Kasetonya. Komo. Komo? Wele. Komo? Kamu bisa bicara, Komo. Emang bisa, dari gue kecil dia bisa bicara. Kenapa lu kayak ngeliat alien? Komo. Kamu? Mana Kak Seto? Iya, Kaseto mana? Kita ngundang Kaseto. Saya lagi nungguin, tadi lagi ada rapat di Komdigi. Nah, sekarang jalan ke sini. Saya sudah di sini, jalanan masih macet terus. Iya, betul. Biasanya macetnya gara-gara ada si Komo. Biasanya macetnya kan gara-gara ada kamu. Sekarang kamunya di sini bikin macet Kaseto. Tapi kita perlu Kaseto dong, Kaseto. Masa aku Iya. konsultasi sama Komodo? Panggilin dong, tolong. Ya, si Komo tolong Kita dong panggil sama-sama ya. Ya, yuk Ya. panggil. Manggilnya gimana? Manggil mana? Kak Seto.
Kak Seto gitu. Seto. Kak Oh, gitu. Kak Seto. Seto. 1, 2, 3. Kak Seto. Wele. Wele. Mana? Kak Seto mana? Mana? Waduh. Kak Tama, apa kabar? Kak Seto apa kabar? Silakan duduk Kak Seto. Silakan duduk Kak Seto. Dia masih bareng sama Komo. Iya, dia duluan sampai. Iya, nggak bareng tadi jalan. Dia kayaknya udah tahu duit deh Kak Seto. Kenapa emang? Makanya duluan sampai. Wele, Jadi bintang tamu wele, soalnya. wele. Woi, Kamu Allah. kemana? Iya tadi lagi agak macet ya. Sekarang kamu diem dulu di sini ya. Wele. Iya. Wele. Boleh tepuk tangan nggak sih buat Kak Seto, ya Allah? Iya, ini kayak rasanya ini ya, apa? Udah menasing lagi. masa-masa kecil. Iya, jadi throwback lagi gue. Throwback lagi. Dan spesial juga karena kan sekarang Kak Seto kan akrab di apa namanya sama semua orang lewat sosial media. Karena beliau ini aktif sekali dengan Iya. sosial medianya. Betul. Tapi kan jarang-jarang kita ketemu Kak Seto sama si Komonya. Di Iya. bawah. Komonya di bawah, lucu banget. Iya, ini udah 37 tahun ini umurnya nih. Seumuran lo gak sih, Bang? Iya bener, seumuran gue ternyata. Seumur saya juga, saya 37 juga. Oh iya. Dari mana itu Kak Seto? Oh terbalik ya, sudah Oh, pukul terbalik. saya. 73 guys, 73. Justru yang mau aku tanyain banget sama Kak Seto. Kak Seto ini umurnya 73. 73. Tapi tadi masuk aja lari. Kok bisa se-energik ini sih Kak Seto? Itu rahasianya apa ya? Tetap bugar sampai sekarang gitu. Ya rahasianya selalu gembira. Tapi Iya sih. singkatan nih dari huruf GEMBIRA. Apa aja tuh? G adalah gerak, jangan mager. Gerak, jangan Jadi mager. tiap pagi saya lari sekitar 3-4 kilo. Kalau hujan ya paling lompat 100 kali. Lompat. Ya lompat-lompat biasa aja. Iya tahu, saya kan maksudnya usia ibu saya kan kurang lebih sama Kak Seto. Udah nggak bisa lompat, udah bunyi dengkulnya Kak Seto. Udah nggak bisa lompat Gitu ya? emak saya. Kok Kak Seto masih bisa lompat tuh? Piye, luar Ini biasa. juga Oke. bunyi kan, ayo terus lompat Oh bunyinya terus. gitu, motivator ya bunyinya ya. Oke, G, gerak. E-nya adalah emosi cerdas. Apa itu emosi cerdas? Ya, kalau marah boleh namanya manusia boleh marah. Tapi kalau marah kepada anak jangan, ayo mandi, jangan teriak kayak gitu. Tapi Oke. ayo kita mandi dengan sabun wangi. Anak bilang, nah gitu dong ayah, gitu. Jadi gembira gitu. Gembira. Lu kalau ngajak anak lu mandi gimana? Mandi, kalau nggak apa-apa kasih makan. Tetapnya kayak gitu Kak Seto. Ya, nggak marah, cuma ngancem. Salah ya itu ya, jadi tiru ya. Oke, Kepada anak juga emosi sayang, cerdas. ayah marah. Waktu itu kan marah sedikit senyum dengan membelai, anak merasa tidak terguncang. Oh Iya iya sih. baik ayah. Jadi akhirnya ya bisa kooperatif, bisa kerjasama. Iya. E. Itu E. M-nya ya makan, minum teratur dan berkualitas. Jadi semua itu makan makanan sehat, Ya, makanan nutrisi sehat. yang utama bukan rasa gitu ya. Betul, Tapi betul. teratur. Tapi teratur juga. Itu M. Nah, B-nya B. B-nya bersyukur. Penuh Bersyukur. rasa syukur. Saya dulu sekolah SMA anak jalanan. Jual koran, jual tas plastik, jual mainan anak-anak sambil sekolah tapi dinikmati. Masuk Jakarta saya 7 bulan jadi gelandangan. Kalau tidur di emperan toko masih mewah, tidur di tempat sampah bersama teman saya kecoa, cacing, Sendirian nih kalajengking. maksudnya Kak Seto? Nggak Iya. sama keluarga gitu pindah ke Jakartanya? Enggak, karena waktu itu saya gara-gara gagal masuk kedokteran, akhirnya kan kembar kadang-kadang suka dibanding-bandingkan. Saya dibilang paling bodoh, paling jelek, paling nakal segala macam, ya udah. Akhirnya saya daripada ini dibandingkan saya kabur ke Jakarta. Oh maaf Namanya kalau aku minggat. bertanya, berarti kembaran Kak Seto Diterima di diterima kedokteran. di kedokteran. Iya, Kak Seto ngisi akhirnya waktu jadi- 1 tahun itu, ya udah tuh mandiri Ya, aja. ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya udah 7 bulan jadi gelandangan, 2 bulan jadi office boy, 7 tahun jadi pembantu rumah tangga. Oh wow. Pokoknya waktu itu saya bilang sebelum berhasil saya tidak akan pulang. Gitu. Jadi penolakan itu tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Justru jadi motivasi. Motivasi buat Kak Seto. gitu. B bersyukur, beribadah, berdoa dan bahagia. Ibadah, Beribadah, berbahagia. Oh, B ini masih B-nya. B kita? Iya. Berdoa. oh berdoa dan berbahagia. Iya.
I-nya, nah yang sering lupa, istirahat. Ya, itu penting Saya ya. atur waktu istirahat saya rata-rata 8 jam kalau tidur. Wajib tuh ya Tidur Kak Seto. nyenyak, ya. Kemudian R. istirahat. R-nya rukun dalam keluarga. Oh iya, itu jadi nggak Ramah, stres. ramah kepada anak, ramah kepada semua staf rumah tangga dan sebagainya. Dan terakhir A adalah tetap aktif berkarya. Wah, itu udah menjadi Makanya nggak putus sampai sekarang. Berarti nggak mungkin dong Kak Seto baru mulai ini beberapa tahun belakangan. Pasti dari muda sudah melakukan ini. Karena efeknya kita bisa lihat dari sekarang Sampai Kak Seto masih sekarang. lincah banget nih. Iya. Nggak mungkin itu dari hasil kerja keras tahun 2 tahun tuh kayaknya. Benar nggak sih? Ya, tahun ini nanti bulan April saya memperingati 55 tahun pengabdian saya di dunia anak-anak. Wow. 55 tahun di dunia anak-anak. Tapi hidup sehat itu emang dari dulu seperti itu ya Kak Seto ya? Iya. Jadi dalam keadaan sederhana pun ternyata saya menemukan buat saya cocok makanan nabati. Oh gitu. Jadi nggak hewani sama sekali? Iya, ya karena dulu kan makan paling mewah tuh tempe. Oh iya sih. Tapi kan ada lagunya kan. Mangan tempe rasane koyo makan lawo sate. Oh enak itu. Tempe apa itu? Kayak makan Jadi sate katanya. tempe itu bahkan mendunia kan di Iya, Jepang, iya, di iya. Amerika, dua di ini karena gizinya ternyata tidak kalah dengan gizi-gizi dari daging ayam, kambing dan sebagainya. Oh, Jadi oke. ya itu saat itu pun saat saya ya, jadi harus jadi pemulung segala macam, tapi lebih sehat karena makanan-makanan yang saya konsumsi itu mungkin sekarang apa ya istilahnya vegetarian atau vegan. Ya, betul. Itu buat saya memang relatif lebih cocok gitu. Dan itu mulai Kak Seto rasakan atau sadari itu dari usia berapa, masih inget gak? Ya remaja, saat remaja. Dari remaja udah nabati banget gitu. Ya iya, karena waktu itu kan sambil apa ya, jadi anak jalanan. Iya, dari keadaan lah ya. Cuman sampai akhirnya ketika sudah alhamdulillah ada rizki segala macem, mulai menyadari makanan paling cocok buat Iya, gue tuh ya tetap betul, ini sebenarnya, betul, bikin iya. gue tetap segar dan segala macem gitu ya. Iya. Oh. Jadi itu Alhamdulillah salah begitu. satu rahasia awet mudanya Kak Iya. Seto. Tapi kalau menurut aku rahasia awet mudanya Kak Seto karena ya panggilannya Kak Seto. Iya. Bener sih, bener. Ya kan bukan kayak Seto. Jadi makanya awet muda terus. Mungkin anak-anaknya atau cucunya kalau ketemuan sama kita gitu kan agak heran, kok Kakak. dipanggilnya kakak sih, aneh banget. Tapi yang singkatan itu kak, kek. Nah, Oh bener juga sih, masuk, itu masuk, bisa. Nah tapi setelah ini kita akan bahas nih sesuai dengan tema kita tentang bakat-bakat anak ya bersama Kak Oke, Seto. monggo. Tapi Iya. nanti tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, masih di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna dan spesial hari ini kita kedatangan Kak Seto. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang Kak Seto yang awet muda sekali gitu Betul, ya dan kan. rahasianya yang sudah dijalani selama puluhan tahun, karena itulah umur 73 masih bisa lompat. Bukan cuma lompat ya. Bukan cuma lompat, cuma manjat bisa, nonjok ubin bisa. Betul. Iya. Nah kalau kita ngomongin sepak terjang Kak Seto di dunia anak-anak, kita tidak usah ragukan lagi lah ya. Betul sekali. Karena Kak Seto ini juga menyaksikan perkembangan anak dari generasi ke generasi. Dari kamu kecil juga kamu sudah tahu Kak Seto kan? Sekarang semua bapak-bapak yang waktu kecilnya manggil Kak Seto itu sekarang udah punya anak semua. Ya. Iya. Udah jadi Kak Seto yang lain di rumahnya masing-masing. Pastinya Kak Seto juga menyaksikan generasi ini dengan trennya masing-masing. Bener. Ya kan? Kita lihat nih contoh perbedaan dari generasi dan juga trennya ini. Ini dia. 아무새 걷간다워 야랍해 소렌도레리 Drop some money on this person yummy yeah Turking when apa you think salah? Itu betul adanya. Kalau zaman dulu tuh kayak banyak lagu-lagu daerah ya Iya. Kak Seto ya untuk anak-anak ya. Betul. Atau lagu-lagunya tuh emang anak-anak banget gitu. Karena dulu artis cilik banyak banget juga. Iya. Betul. Ini pun bikin lagu. Bikin lagu macet juga. macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Kalau lo lihat video klipnya di YouTube masih ada, itu grafiknya masih belum ada CGI ya guys. Jadi si Komonya gitu, terus belakangnya macet. Komonya green screen dong, macet lagi. Natural banget ya. Ya gitu kan. Nah itu
setelah kita lihat ya perbedaannya, kalau anak zaman sekarang lagunya lagu-lagu orang dewasa Ya. ya. Sebagai pencipta karakter Komo yang memang diperuntukkan untuk anak-anak, Kak Seto ngelihat perbandingan tren ini seperti apa sih Kak? Ya, memang kan ada kata-kata yang cukup bijak ya. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Jadi kita juga harus menyesuaikan zaman ya. Zaman sekarang memang zaman teknologi, zaman digital dan sebagainya ya. Jadi kalau kita memaksakan supaya anak bertumbuh pada nuansa pendidikan zaman dulu ya berarti tidak bijaksana. Nah, sekarang ini kan banyak kreativitas juga generasi zaman now ya, nyanyi misalnya ada lagu Balonku, Balonku dengan gaya apa yang Remix misalnya. Tiba-tiba bomnya meledak, Ya, bilang kayak gitu. gitu. Nah ini barusan tadi kalau nggak salah ini lagu daerah juga kan? Apuse. Apuse kan, Apuse. tapi dengan Apuse. Ya gitu. Ya mungkin dikaitkan juga dengan emosi saat itu sedang sedih atau mungkin juga ada unsur humor dan sebagainya. Jadi Iya. kita tidak bisa langsung menjat wah itu negatif dan sebagainya. Jadi intinya masih bagus, masih menunjukkan lagu daerah, lagu dari Papua dan sebagainya. Jadi nasionalismenya juga perlu diapresiasi, tapi kadang-kadang yang mengemasnya ya mungkin tadi kreativitas anak zaman sekarang kan ya kadang-kadang lucu, penuh humor, kadang kita biasa tapi anak teman-temannya pada ketawa dan sebagainya gitu. Jadi harus intinya, menyesuaikan ya. Iya, jadi zaman terus berubah, kita ikuti saja. Yang penting ada benang merahnya. Benang merahnya tadi misalnya NKRI, mungkin juga rasa bangga sebagai anak Indonesia, tapi gotong royong, adanya akhlak mulia, tapi ada kreativitas dan sebagainya gitu. Tapi yang paling ketara banget soalnya masalah ini nih, kadang-kadang kalau untuk parenting kasih tau hukuman buat anak itu gesernya agak jauh tuh. Jadi yang dulu mungkin biasa aja sekarang jadi terlihat keras. Makanya ada istilah yang orang tua VOC gitu-gitu kan. Iya, Dulu kayak betul. kita tuh diginiin sama orang tua kita kan kayak biasa aja. Sekarang kayak keras banget. Karena mental Kena kan, mental ya. takut. Iya, dulu kita nggak punya mental health kasih. Kita nggak ada. Baru-baru ini. Kita cuman tahu dulu 4 sehat 5 sempurna. Udah itu aja. Kita nggak tahu ternyata ada mental health. Sekarang ada. Kasih tuh ngeliatnya gimana tuh? Nah, sekarang ini memang yaitu mendidik anak tidak lagi dengan cara kekerasan seperti yang pernah dilakukan zaman dulu. Iya. Dulu dimukul, diselentik, dijewer, kadang dibentak itu Iya. kayak nggak apa-apa. Tapi sekarang yaitu kadang-kadang informasi udah beragam kan. Anak dulu hanya satu informasi, mungkin TV hanya satu. Betul. Kemudian radio juga hanya satu RRI, lalu ada beberapa radio amatir saat itu. Tapi semua anak mendengar apa yang dikatakan orang tua. Jadi sumber informasi hanya orang tua. Nah sekarang ini sumber informasi banyak sekali dari media sosial sehingga anak juga akan membandingkan. Wah sekarang nggak boleh begini. Bahkan dalam undang-undang perlindungan anak itu ditegaskan siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak terkena sanksi pidana berapa tuh 3 tahun 6 bulan penjara maksimal. Ditambah sepertiganya lagi kalau yang melakukan orang tuanya sendiri. Jadi orang tua justru diposisikan pada garda paling depan untuk melindungi anak, bukan melakukan kekerasan. Iya. Gitu. Jadi dalam hal ini sudah berubah cara mendidik. Dan tidak harus dengan disesuaikan dengan kekerasan. zaman si anak-anak itu sekarang berarti ya. Dengan cara Dengan cara yang lebih bernyanyi, lembut mungkin. mendongeng, atau Iya. berdiskusi dan sebagainya. Gitu. Karena imbasnya sampai ke ini juga, Asput, bakat segala macam tuh udah mulai geser juga tuh. Sampai-sampai kalau orang tua mau support bakat anaknya, udah nggak ngerti lagi, Pak. Nggak kasih tau. Jadi kayak, Papa aku mau jadi gamer profesional. Aduh, apa lagi tuh? Gamer profesional. Iya, nggak ada. variasi pekerjaannya juga jadi Iya. kayak Iya. berbeda banget dari Berbeda zaman kita banget, dulu. Jadi sesuai betul. dengan apa yang lagi rame nih, YouTuber gitu Iya, kan, iya. influencer. Iya, betul. Nah itu gimana orang tua supaya bisa memahami bahwa minat itu tuh cocok gitu buat anaknya. Iya. Yang kadang-kadang kita si orang tua ini ada gap juga pengetahuannya, nggak tahu tuh soal apa yang diomongin sama dia. Ya, makanya orang tua mohon juga terus mengikuti perkembangan zaman. Jangan bertumpu pada zaman VOC terus ya. Iya, betul. Iya. Jadi ya itu semua terbuka, juga jangan gaptek. Bahkan perlu juga memosisikan anak bukan sebagai bawahan, kita sebagai bos atau komandan, tapi sebagai sahabat. Gitu. Jadi bahkan kami dari RPAI dulu tahun 2018 mencanangkan Gerna Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak.
mulai kami ajak presiden dan 4 menteri waktu itu, ada menteri sosial, menteri pendidikan, menteri kesehatan dan menteri PMK waktu pembangunan Terlibat tuh semuanya. Ya, dolanan bersama dengan sekitar 900 anak di samping Istana Merdeka, halaman yang luas gitu. Nah, ternyata anak senang sekali. Gitu. Waktu itu karena saya menjawab pertanyaan presiden saat itu Pak Jokowi, gimana sih anak zaman now kok banyak kecanduan gadget? Itu Ya, tanya kepada betul. saya. Ya karena anak peniru yang terbaik. Gimana nggak kecanduan gadget, yang dilihat ayah bundanya juga sibuk Main bikin gadget konten, juga. belum balas BA dan sebagainya. Iya. Jadi akhirnya ya orang tuh menjadi sahabatan, ya kasih contoh ya dengan dolanan, bangkitkan kembali permainan tradisional. Ada gobak sodor, ada engklek, ada main egrang, ada kejar-kejaran, lompat tali dan sebagainya. Sehingga anak juga bersosialisasi, tapi anak juga bergerak. Jadi tidak hanya terus diem saja. Screen terus. time-nya ya. Jadi ada apa ya, membangun juga kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Iya. Gitu. Kalau nggak dikasih di kamarnya itu layar TV, di looping video kaseto lagi parkur ya. Jadi kayak, kamu mau nggak umur 73 kayak gini? Lakuin seperti Iya, jangan gadget doang. Ini kaseto gitu. Itu bukan parkur, parkir. Oh, pagi. Parkir di atas genteng gitu. Kak Seto dan juga Kamal, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan Yes. berikutnya, kita ada satu video nih Kak Seto yang memperlihatkan contoh respon orang tua terhadap anak mereka. Nih kita lihat dulu pemirsa. Ade mau mainan yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini aja deh. Iya, yang ini aja. Nggak usah pilih yang ini ya. Yang ini aja lebih bagus. Mau kemana pakai baju kayak gitu? Udah tahu gendut pilih baju yang kayak gitu. Jelek banget, ganti-ganti. Kamu itu masih kecil, nggak tahu apa-apa. Mama yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu. Udah ikutin mama aja. Kalau mama bilang harus Jadi orang tuanya ini lebih banyak memilih decision untuk anaknya gitu ya pas masih Iya. kecil. Jadi pas ketika anaknya besar, anaknya jadi minder, kurang Iya. percaya diri, menarik diri dari sosial gitu. Karena anaknya tuh mungkin nggak dikasih pilihan, nggak dikasih kesempatan untuk menyuarakan. Sama tadi anaknya dikatain gendut sih. Yang gue highlight banget tuh. Kamu nggak jadi kamu pakai itu, kamu kan gendut. Ya, jangan. Judgmental ya orang tuanya ya. Oh, biar anaknya gendut pun, ya jangan digendutin. Gitu loh. Kak Seto itu melihat seperti itu gimana Kak Seto? Iya, mungkin tadi CRC atau Konvensi Hak Anak tadi yang dicetus oleh PBB tadi itu menekankan ada 4 hak dasar anak. Pertama, hak hidup. Jadi Oke. jangan dimatikan anak. Ya. Kemudian kedua, hak tumbuh dan berkembang. Jadi seluruh potensi-potensi, bakat-bakatnya segala macam didukung untuk berkembang optimal. Oke. Jadi manusia-manusia unggul di masa depan. Yang ketiga adalah hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis maupun kekerasan seksual. Dan keempat, dan yang penting, hak berpartisipasi. Hak dilibatkan dalam berbagai keputusan menyangkut kegiatan anak saat ini maupun masa depannya. Oh, jadi yang kayak misalkan ungkapan bahwa rumah tangga itu kalau bisa ada demokrasinya itu Ya. benar adanya. Betul, betul. Dan sebaiknya Jadi, kayak gitu. ya. Soalnya saya sebagai parent lagi agak-agak bingung nih kayak di ilmu yang sudah yang udah beredar di mana-mana. Kayak misalkan waktu awal-awal kelahiran mereka nggak usah kasih mereka kesempatan untuk milih makanan misalnya. Karena pada saat itu golden age, terus orang tua yang paling tahu anaknya belum nanti tahu. jadi picky Karena eater. takutnya jadi picky eater atau makannya ya frozen food lagi gitu misalnya. Tapi di sisi lain harus ada demokrasi. Jadi bingung saya kasih itu sebagai, saya baru jadi orang tua ini. Kasih itu udah 55 tahun nih pusing kan. Saya baru 6 tahun aja udah pusing banget. Gimana ya, kasih yang itu? tadi hak keempat tadi hak didengar suaranya. Artinya tidak dipaksakan, tapi juga tidak serba boleh. Jadi kamu mau ya boleh, di tengah-tengah gitu mau ya? teriak-teriak, mau tengah malam teriak boleh, enggak. Tapi diarahkan dengan cara yang tepat. Tapi kadang-kadang juga ada suara anak, misalnya gini, kamu harus tidur siang, misalnya Ya. gitu. Ya. Loh, kalau aku tidak tidur siang tapi nanti malam aku tidur lebih awal, boleh nggak Bunda? Misalnya nanya begitu. Jadi ada demokratisasi dengan mendengar suara anak dan kemudian dibicarakan bersama. Artinya intinya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan terbaik bagi orang tua. Untuk ambisinya, misalnya kamu harus jadi ini, jadi artis cilik, suara kamu bagus. Kalau dia senang, oke. Tapi kalau dia nggak suka, mungkin dia suaranya bagus memang, tapi dia memang lebih senang gambar, misalnya. Ya sudah, kembangkan aja di Gambarnya. sesuai dengan pilihannya tadi. Gitu. Jadi
jangan perintah, tapi lebih ke diskusi dan mengarahkan yang lebih baik buat dia. Iya, Ketika dia nggak iya. tahu dan belum Betul, punya knowledge untuk itu, betul. gitu ya. Iya, demi kepentingan terbaik anak lah. Itu Iya, yang paling iya, penting. iya, Kadang-kadang iya, apa nilai-nilai moral, nilai-nilai apa yang memang adat istiadat segala macam ya dicocokkan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi kalau tidak menyuruh kaku. mandi jam 4, kasih tahu reasonnya kenapa. Karena kalau mandi jam 6, nenek kamu aja rematik tuh, gitu misalnya. Kita tahu lah. Opo itu? Iya. Orang tua Tak macam kita apa pikirin, itu? tak kita pikirin lah alasannya apa. Jadi bukan perintah. Iya, jadi nggak orang tua yang tidak otoriter gitu ya kayak Iya. gitu ya. Iya. Anaknya tidak boleh Tetap buka ruang memberikan diskusi. suara apapun gitu ya. Jangan Iya, kayak yang tadi, kamu ini aja ya, ini aja ya. Iya, iya gitu. Jangan. Gitu. Makanya kalau orang tua zaman sekarang banyak yang udah melek sih kalau aku lihat ya. Biasanya mereka sesimpel baju, misalnya kamu pakai baju ini atau baju ini. Jadi Iya. anaknya tuh bisa membuat keputusan. Bener. Dan Iya. masih kecil Iya. banget. Bener. Iya Dan kan? maksimal katanya 2 kalau untuk urusan pakaian gitu-gitu. Jangan terlalu banyak. Jangan kamu mau milih mana? Blah. Itu dagang, itu dagang. Itu akhirnya lu nggak pergi-pergi. Karena mau nyobain semuanya ya kan. Jadi jualan baju. Dua aja, dua. Jadi jualan baju. Berarti emang orang tua itu pasti peranannya besar banget ya, Iya, Kak Seto, untuk betul. juga support bakat dari Iya, seorang anak gitu ya. benar. Nah kalau kayak Kamal gitu misalnya ngelihat bakat anaknya di gambar misalnya apa yang harus Kamal lakukan supaya maksimal tuh bakat anaknya? Iya, gimana tuh kasih tuh? Atau kadang-kadang malah aku nggak tahu kalau anak aku bakatnya apa ya. Nah. Udah disodorin semuanya. Iya, iya. Misalnya kayak nggak ada interest sama sekali gitu misalnya. Apakah terlalu dini atau gimana? Ya, saya selalu berprinsip psikolog terbaik di dunia adalah orang tua. Karena apa? Psikolog kan dasarnya observasi, mengamati, kemudian wawancara, ya wawancara tanya jawabnya. Orang tua mana sih nggak mengawasi putra-putrinya perkembangan anak-anaknya. Jadi kalau dia senang misalnya coret-coret tembok, jangan nggak boleh coret-coret misalnya. Oh, dia mungkin apa? Kreatif dalam menggambar nih. Mungkin sekarang masih benang ruwet ya, tapi lama-lama benangnya jadi gambar kepala, gambar bola dan sebagainya misalnya. Jadi, kamu pinter gambar, tapi kalau gambar di sini nanti mungkin orang bilang kok rumahnya kotor. Yuk disediakan tempat yang lebih luas misalnya gitu. Kertas atau karton atau tembok belakang yang memang boleh dicoret-coret misalnya. Jadi intinya adalah menemukan potensi anak dan kemudian mencoba mengembangkan. Kalau memang dia memang berminat, ya sementara kita ajarin lama-lama wah mungkin diserahkan profesional. Guru gambar, Ya, gitu. disupport dengan kasih les gitu ya, ke lingkungan arah yang lebih, situ. Ya, lebih kondusif sehingga kan anak ibarat aneka warna bunga yang semua indah di taman sari keluarga kan. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada nangka. Mana yang paling indah? Pak Kasur kan bilang, Iya, mawar, melati, semuanya indah. Iya, Jadi benar-benar. anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Setuju. Jangan sampai mereka nyanyi Wongkong ini kok dibanding-banding. Enggak sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada yang banding-bandingin ya. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Seto. Yes. Dan akan ada bintang tamu lainnya yang masih ada hubungannya sama Kak Seto. Oh Kita iya. akan undang siapa ya? Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa Ruang Tengah, perkembangan zaman sangat mempengaruhi perubahan tren. Karena itu, nggak kaget ya kalau anak zaman sekarang lebih menyukai apa yang ada di media sosial. Tapi pemirsa, ada loh anak generasi sekarang yang lebih tertarik dengan budaya Indonesia dan nggak main-main. Budaya Indonesia yang ia gemari adalah pertunjukan wayang. Ia adalah Kitama. Cucu dari Kak Seto ini sudah mampu menampilkan pertunjukan wayang dengan menggunakan bahasa Jawa di usianya 10 tahun. Wah pemirsa, luar biasa banget ya. Penasaran gimana aksi Kitama bermain wayang? Yuk kita lihat di Ruang Tengah. Rikoto sanggadot kocokinon mapak aruko suto. Oh.
Taruh sini. Wayangnya. Kayak Seto ya? Oh, manggilnya kayak Seto. Kamu kalau manggil kakek apa? Ayah sebenarnya. Oh, ayah. Manggilnya ayah. Ayah. Oh, gara-gara mama papa manggilnya ayah pasti kan. Iya. Kayak keluarga zaman dulu beneran. Gue juga manggil nenek gue Umi. Oh, bukan nenek. Bukan nenek, karena emak gue manggil beliau Umi. Oh, Itu niruin aja. Jadi Apa manggilnya kabar ayah. kita, mah? Baik. Baik. Kita mah, kamu bisa ngedalang. Iya. Pas banget sama namanya. Kamu tahu nggak kalau dalang biasanya pakai gelar Ki? Iya. Iya. Tapi emang arti dari kita mah tuh apa? Oh, nggak ada urusan sama itu sih. Aku jadi kayak, Ada. ya Allah nih pas banget. Ada urusan. Kita mah artinya Ada apa? artinya. Laki-laki pertama. Laki-laki pertama. Kita mah laki-laki pertama. Oh ya Allah singkatan. Iya. Bukan dari Nomor sastra dua. Jawa atau apapun itu. Enggak, yang kedua namanya Tanawa, wanita anak kedua. Allahu Akbar. Kalau yang Ketiga, ketiga? Nagala, Nagala. anak ketiga laki-laki. Oh gitu. Dan yang keempat bingung, kan laki-laki anak keempat, mosok kiamat. Kiamat. Laki-laki anak Jadi bingung, keempat. akhirnya dikasih nama Gatara. Apa itu? Ganteng tiada tara. Pantes ganteng banget. Beda sendiri karena kehabisan imajinasi ya. Pilihan kita udah tinggal dikit nih. Oh, ya Allah, aku pikir kayak Sanskrit gitu. Kasihnya tuh dari tadi. Enggak. Bukan. Ternyata, wow. Dan bukan kita mah ya. Iya, gampang dia kalau nanti jadi jalan profesional, Iya. tinggal dibelah aja namanya. Soalnya kalau ki-nya 2 kan jadi aneh, Kitama. Gitu Jadi ya. Kiki ya. Kita mah keren sekali. Iya, kita mau usianya berapa? Aku 10. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya. Berarti ini Sudah mulai dalang dari umur berapa kita, Mak? Dari umur 6 tahun. Walah. berarti sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun bener. Udah 4 tahun. Udah. Itu siapa yang pertama kali Betul. memperkenalkan wayang sama kamu? Bukan perkenalkan wayang tapi lebih Nonton? ke tokoh. Tokoh apa? Tokoh Gatot Kaca. Tokoh Oh, Itu- lihatnya di mana? Kamu nonton ini ya? Kamu nonton TV sebelum habis ya? Kan suka ada. Suka ada dalang wayang. Eyang. Siapa yang Dari- kenalin? Eyang. 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 Lo Eyang manggilnya? Ayah. Ayah. Mana Eyang? Oh. Yang mana ya? Jadi ayah Seto Ayah Seto. memperkenalkan Gatot Kaca. Gatot Kaca. Lewat apa waktu itu? Gambar, video atau apa? Enggak, kayak ngasih tahu aja. Kamu tahu nggak Gatot Kaca? Nggak tahu. Gatot Kaca itu bisa terbang tanpa sayap, terus gimana? Terus otot kau tulang besi. Terus kamu langsung kagum. Ya langsung, wah Nah, bagus nih. Terus aku tanya, yang itu ayah itu emang dari cerita apa? Cerita wayang. Terus akhirnya dari situ aku langsung, wah bagus ini gimana? Terus mempelajari. Mempelajari. Iya. Berarti awalnya baca-baca kisahnya dulu. Iya. Belum langsung ke dalang ya? Belum, aku awalnya barongsai dulu. Allah. Barongsai dulu? Iya, Kenapa barongsai jadi- lumayan lama aku juga. Jadi dulu aku karena aku pengen les barongsai, tapi karena itu 2021 itu sama 2020 itu karena kan di tengah-tengah COVID-19 kan. Jadi private aku latihannya. Jadi Private. les barongsai private. Di rumah jadi ada barongsainya. Ada manggil juara dunia ke. Manggil juara dunia barongsai ke Iya, rumah. karena di mall deket rumahku itu sering banget ngeliat itu, ternyata wah juara dunia gitu. Tapi orang sini atau orang luar negeri? Orang sini. Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Terus keluarga bingung nggak? Ini tetangga kita bukan di Jawa ya? Kenapa di barongsai gitu? Iya, enggak sih, cuma Oh, enggak ya, oke. kayak waduh gimana. Unik banget ya. Iya, unik. Kesukaannya tuh pertama barongsai, terus wayang. Di tengah zaman sekarang anak-anak Betul. biasanya tokoh-tokohnya modern gitu ya Iya. kan. Terus kamu dulu pas pertama kali suka akhirnya gara-gara diceritain Gatot Kaca, yang pertama kali kamu pelajari itu apa dulu? Ceritanya. Iya, ceritanya itu dari sang Gatot Kaca. Jadi kelahiran Gatot Kaca dari dia Muncul di dunia gitu. Iya, dia muncul dari dunia terus tali pusarnya susah dipotong dan dia melewati rintangan-rintangan ini karena disuruh sama dewa-dewa itu menjadi jagonya para dewa. Berarti kamu paham soal yang apa Kurawa ya kalau nggak salah sih? Oh, Pandowo, Iya, Kurawa. Pandowo, Iya. Limo, segala Pandawa, macam. Akhirnya cerita-cerita pewayangan itu kamu juga baca. Baca, iya benar. Apalagi yang relate sama Gatot Kacanya. Iya. Oh gitu. Berarti kamu pelajarin dulu tuh ya ceritanya ya. Iya, awalnya perkenalan dulu ya. Pertama perkenalan terus baru ceritanya setengah cerita dulu, habis itu baru dipanjangin. Oke, Gitu. ini aku harus tanya.
sebelum kamu mengenal Gatot Kaca dikenalin sama ayah, Iya. kamu tahu tentang misalnya kan anak sekarang tuh Marvel, Iron Man kayak Hulk kayak apa kayak gitu ya. Iya. Terus kalaupun mau apa namanya ada Superman, ada apa gitu-gitu ya. Superman. Sempet tahu itu nggak? Sebelum tahu Sempet, Gatot jadi kayak Kaca? gimana ya, jadi wah kesempatan nih aku bikin wayang Superman, Spiderman gitu, jadi aku ada. Spiderman lawan Gatot Kaca? Iya, aku Yang menang ada. Gatot Kaca dong? Iya. Iya, alhamdulillah. Dua-duanya, Oh, karena menang. mereka berteman. Oh berteman ternyata. Mereka nggak berantem. Gak berantem ya. Aku jadi malu nih. Violence banget. Tapi pertama kali kamu mempelajari dunia perwayangan, pertunjukan wayang ya, yang tadi kamu lakukan itu yang ngajarin jadinya siapa? Itu awalnya Mbah YouTube. Bayu. Mbah YouTube. Bagus. Jadi dari YouTube aja tuh kita mau Iya, belajarnya. awalnya dari YouTube, terus mama papaku fasilitasin manggil guru private ke rumah. Awalnya juga masih corona itu, jadi bareng saya selesai, habis itu aku langsung latihan wayang itu. Jadi gimana ya? Jadi aku private, jadi gurunya awalnya tuh gurunya tuh sebenarnya guru aku tuh nggak awalnya tuh guru aku tuh di satu sanggar gitu. Nah terus ada satu sanggar, terus papaku tuh kayak gimana ya? Kayak ngomong Mau ngajarin Bisa datang ke rumah apa iya, enggak? bisa datang ke rumah atau enggak. Terus abis itu, lah ini gurunya langsung ngomong aja. Terus abis itu guruku bilang ke papaku, ya padahal saya nggak sering loh nongkrong di situ. Sebenarnya guruku sebenarnya lagi nongkrong di situ. Oh berarti maksudnya ketika ada pertemuan papa ke sanggar, Iya. itu orang yang menjadi guru kamu itu nggak selalu ada di situ. Iya tapi Dia lagi nongkrong aja, berarti kesempatan jodoh ada, nih. iya. pas ya. Pas banget lagi nongkrong. Dan sampai sekarang masih Sampai mempelajari. sekarang. Masih. Tapi ada kesulitan apa sih? Kayaknya kan itu harus koordinasi jarinya ya. Ya, Ya. tapi nggak terlalu jari juga nggak, tapi omong juga. Tadi karena dulu saya dikit, jadi aku nggak sempat ngasih omongan nembang atau suluknya gitu, agak panjang gitu. Kamu Enggak. itu kan kalau wayang kan banyak bahasa Jawanya bukan? Kamu belajar bahasa Jawa atau emang dari kecil udah bisa juga di rumah pakai Campur-campur sih. campur? Iya. Campur apa? Campur Indonesia? Iya, Indonesia bagian bahasa. Oh. Effortnya gede ya anak ini ya? Luar biasa loh. Tapi keren, Keren unik sekali. banget. Unik betul, beda dari yang lain. Aku sebenarnya penasaran juga sama perannya ayah sejauh ini nih untuk hobi kita mah tuh seperti apa Iya, gitu betul. kan. Tapi kita juga pengen lihat video katanya udah pernah diundang-undang perform gitu, Bu. Iya. Ini dalam profesional. Bukan cuma hobi kita mah doang. ini sudah profesional loh. Diundang-undang ke sekolah-sekolah juga katanya ya? Iya. Kita ada videonya. Ini dia pemirsa. Miss Kitama, I'm 10 years old. Ini namanya Gatot Kaca. Hai. Kenapa kamu suka wayang? Karena pengen melestariin budaya Indonesia ini. Itu tadi musik apa? Itu namanya keprak dan kendang. Nah, itu dia aksi dari Kitama. Kitama, tolong ya. diundang. Kalau lagi ngedalang, Kitama. Kitama. Udah sesuai namanya ya. Udah sesuai namanya. Itu tadi aksinya Kitama diundang di mana itu Kitama? Iya ceritain Itu dong. diundang di sekolahan Julia Gabriel. Itu sekolah internasional. Berarti banyak murid-murid bolenya juga ada? Ada. Ada. Terus Ya, kamu mungkin. diundang ngedalang di situ? Ada ya. Mereka tahu kamu dari mana? Enggak sih, cuman langsung ketemu aku jadi mereka bisa tahu. Oh gitu. Itu sekolah satu-satunya yang mengundang kamu atau ada beberapa juga? Ada beberapa. Udah hampir semuanya sekolah internasional kah atau gimana? Bukan, itu baru pertama aku kayaknya, aku lupa itu kayaknya. Yang pertama? Iya, baru. Tapi akhirnya ada beberapa yang ngundang juga. Iya. Biasanya kamu kalau diundang kayak gitu menampilkan cerita opo? Cerita. Ngedalangi tentang apa gitu? Cerita kayak Yang tadi aja aku nggak ngerti tuh, tentang aku lupa nanya. Itu cerita apa tuh barusan? Cerita abur-aburan Gatot Kaca.
Abur-aburan Gatot Kaca. Iya kayak terbang-terbang zut gitu. Oh, kesaktiannya aja sedang dipertunjukkan. Zut terbang gitu. Oh, gitu. Wah, dari video tadi tuh kelihatan kita mah tuh pede banget ya, kayak nggak ada Betul. groginya, nggak ada ragunya. Kamu tuh kok bisa pede banget tampil di depan banyak orang tuh belajar dari mana? Dari ayah? Enggak, cuman aku kalau misalnya di rumah tuh sering, kan aku punya panggung-panggungan kecil. Nah aku tuh sering banget bikin pertunjukan di rumah gitu. Ada yang nonton nggak? Panggil Eyang, ayah, panggil ayah, panggil Penonton bayaran. Eyang disuruh penonton bayaran di situ. Oh gitu, bikin pertunjukan wayang maksudnya ya? Iya. Oh, Eyang, aku pengen tahu juga nih soalnya Kitama ini pertama PD-nya luar biasa. Terus cara bicara dan struktur katanya Public itu bagus speaking-nya. banget untuk ukuran umur anak 10 tahun. Itu seperti apa sih Eyang melihat dan mensupport pengembangannya Kitama gitu? Ya. Untuk PD-nya atau apa? Sesuatu tergantung pada lingkungan ya. Jadi lingkungan yang kondusif, yang ramah anak, tapi juga memberikan support, itu membuat setiap anak juga berkembang optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi tidak terlalu banyak dikritik, jangan jangan begini dong, jangan begini misalnya. Biar anak juga belajar dari kesalahan sendiri. Tapi juga ada terbuka kalau ada pertanyaan dan sebagainya diupayakan untuk dijawab. Atau juga kemudian diajak ke berbagai tempat-tempat yang memungkinkan dia juga banyak meniru. Jadi ke pagelaran wayang misalnya ke Solo tuh ke Sriwedari misalnya. Kalau di Jakarta itu di Senen itu ada wayang Barata. Ya, jadi dia juga melihat kemudian kalau dia sering lihat saya kalau jadi MC dan sebagainya ya lama-lama kadang-kadang diberi kesempatan coba sekarang kamu jadi MC juga misalnya. Oh gitu, ya. ada challenge kayak gitu juga di rumah Iya. kadang-kadang. Ya, jadi artinya beri kesempatan untuk menemukan sendiri, belajar sendiri, dan ya akhirnya bisa tumbuh sesuai dengan lingkungan yang sangat kondusif tadi begitu. Ya. Makanya kelihatan hasilnya ya kan. Betul Kita sekali. mah yang sangat percaya diri, public speakingnya bagus, dia tahu banget lagi apa yang dia mau. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Kita mah matur sembah nuwun. Kita mah. Lucu, masalahnya kita mah ini mukanya kayak blasteran-blasteran. Bener, banget ya. mukanya bule Dan banget. Ngomongnya Jawa gitu. Terus gue liat emak bapaknya tadi kagak ada yang bule, ini bukan bule dari mana sih? Adanya Pak Ali. Adanya Oh, ada Pak Pak Ale, Le, betul. Ya udah pemirsa, kita seru banget ngobrol-ngobrol sama Betul. kita dan juga Kak Seto. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi setelah yang satu ini tetap di ruang tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, tadi kita udah melihat aksi pertunjukan wayang dari Kitama. Betul. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang Kitama yang sangat percaya diri, sangat berbakat ya kan. Dan ternyata bakatnya nggak cuman sekedar bisa barongsai, bisa mendalang dan mengerti soal budaya Jawa dan sebagainya. Dia ini juga punya kemampuan bahasa yang luar biasa. Dia bisa menerjemahkan apapun ke bahasa ikan. Enggak ada. Ke bahasa yang sedang dia pakai ini. Iya, Jawa. Pakaiannya gitu. Jawa. Tapi sebelumnya kita mau nanya sama ayah dulu dong. Ayah ya. Kan? Ini Kitama ini kan umur 10 tahun tapi udah yakin banget mau jadi dalang. Betul. Ini peranan dari ayah atau mamah papahnya dulu gimana cara menemukan bakatnya si Kitama ini? Yang nemuin duluan siapa, mama papa? Kayaknya mama papa gue curiga kaget dah. Ini kan gara-gara kaca cerita Kak Seto kan? Iya, tiba-tiba mau jadi dalang itu ditemukannya gimana? Iya, waktu itu kan saya memang juga sering main wayang juga ya. Oh gitu, Kak Seto emang di rumah suka main ini. Iya, saya juga dulu menari juga gitu. Nah, suatu saat saya memang sedang main kocap kacarito Raden Haryo Prabu Gatot Kaca Bayi ngambah ing Jumantoro tok. Dia mulai menatap gitu. Nah, kemudian saya bilang Gatot Kaca tuh hebat loh. Oh, di situ. Itu lebih hebat dari Superman, dari Adegannya. Spiderman gitu. Oke, Terus saya juga bikin lagu tapi bahasa Indonesia. Aku Raden Gatot Kaca. Tampan perkasa, lebih hafal dia. Satrio Pringgondani, gagah berani. Lucu banget. Otot kawat balung besi, terkenal sakti. Makan yang penuh gizi setiap hari. Nah, saya bilang gitu. Jadi kamu seperti Raden Gatot Kaca, makan yang penuh gizi,
supaya kuat gitu. Jadi lama-lama dia mengidolakan Gatot Kaca tadi. Dan akhirnya ngulik itu tadi. Iya, mulai dengan wayang akhirnya. Terus pernah juga suatu saat pergi ke Malang ke tempat ada teman, lalu putranya teman itu punya beberapa set wayang. Oke. Dia bilang dulu dia senang main wayang tapi sekarang udah bosan. Mau nggak ini? Dikasih. Iya dikasih. Karena dia tahu kita mah suka mainin. Ada Gatot Kaca juga. Oh iya, pertama kali dikasihnya Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya, Oh ya aku Allah, seneng seneng sekali banget gitu. dong dia. Wah, dipeluk-peluk ya. Akhirnya ya udah dibawa pulang. Dan dia semakin gandrung ya. Akhirnya kita tunjukkan melalui tadi Mbah YouTube tadi. Beberapa orang akhirnya dia bisa milih sendiri dan dari mulai latihan wayang, latihan gamelan, latihan narinya segala macam udah dari Mbah YouTube tadi gitu. Jadi sisi positif dari digital itu ya salah satunya itu tapi tetap dengan kontrol dari orang tuanya. Orang tua. Iya. Oh ya, berarti peran ayah besar sekali ya untuk menularkan kesukaan kamu terhadap pewayangan ini gitu. Bahkan dia juga tahu oh namanya Seto itu ini dulu apa? Itu apa nama-nama tokohnya ya? Iya, Seto. Seto kan salah satu panglima perang waktu perang Baratayuda, panglima perang pertama Pandawa yang gugur. Nah kalau Kresno tuh siapa? Itu kan omnya nama wayang juga kan. Jadi akhirnya ya sudah. Wah coba aku namanya wayang juga dia bilang gitu. Omnya juga ada namanya Bimo juga. Iya, Bima dari Bima itu ya. Iya. Iya. Oh makanya kamu sekarang kayak pengen punya nama wayang ya buat nama kamu ya. Minta sama ayah ya. Kamu pengennya apa kita mah? Maunya Gatot Kaca lah. Sukanya apa? Nantilah aku mikir. Nanti WA ya. Kalau aja kalau kan buat teman-teman kamu kalau kamu nanti masukin nama kita mah Gatot Kaca. Kan Gatot Kaca nggak umum mau jadi nama kan, walaupun dia jagoan di situ. Biasanya orang ngambilnya Bima, terus apa namanya Arjuna. Arjuna, iya Arjuna sering banget ya. Iya. Ya seperti yang kamu bilang tadi, kita ini bakatnya banyak banget. Betul. Dia ngedalang, Dalang. membuat wayang. Membuat wayang. Terus dia bisa apa lagi Mal tadi? Dia bisa mentranslate bahasa apapun menjadi bahasa Jawa. Wow. Yes. Kamu bisa bahasa Jawa toh? Iso. Apakah bahasa Jawamu loncor? Nggak usah gitu. Nggak semuanya pakai O. Loncor. Diajarin ayah ya? Iya diajarin. Oh, tapi di rumah sehari-hari pakai bahasa apa? Indonesia? Kalau misalnya lagi gimana, lagi kesel atau gimana, kalau misalnya pakai bahasa Indonesia kan pasti mama sama papa kan ketahuan kan, aku pakai bahasa Jawa aja nggak kesel deh. Bentar, berarti mama papa nggak bisa bahasa Jawa? Nggak bisa. Udah keren. Jadi kamu kalau marah-marah pakai bahasa Jawa, biar mama papa nggak paham. Iya. Lucu banget. Iya betul. Kita akan coba nih kemampuannya kita Iya. mah. Kita mah bisa mentranslate 2 lagu ya kita coba ya. Iya. Dari bahasa Inggris berarti? Inggris Ini lagu barat soalnya ke kan? Jawa. Ke Jawa ya. Siap Oke? ya. Kita mah ready? Kita coba putarkan lagu yang pertama. Ini dia lagunya yang pertama. Oke, silahkan kita mah ditranslate ke bahasa Jawa. Oke, berarti kalau di depan itu berarti yen donya wis rampung aku arep karo kowe. Wah. Boleh tepuk tangan untuk Endeks Aka. Luar biasa. Kita kehadiran Endeks Aka di sini ya. Atau mungkin Denny Caknan saya nggak tahu. Oh, lagunya mirip-mirip gini ya. Ini kalau kayak gini aku berasa Bruno Mars dari Tulung Agung. Karo kowe. Nih gue berani sumpah ya, itu gue suruh translate ke Indonesia aja gue gak denger apa-apa. Listening gue jelek. Ini bisa bahasa Inggris. Dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Kita Jawa. akan coba lagi bahasa yang lain. Ini bukan bahasa Inggris. Bahasa apa? Bahasa Korea? Bahasa Lo Korea. udah main kaseto lo, Kenapa, challenge. Jadi gak usah level up begitu. Coba Emang dong. bisa Korea gak apa-apa? Bisa nggak apa-apa, coba. Wah, pinter nonton banget. Gantinya Google ya. Kamu nonton Korea juga? Jadi Enggak sedikit sih, bisa? cuman kayak tiba-tiba keluar kalau aku Tiba-tiba keluar ke dia. Ini bahasa Korea kok. Oh iya, macet itu kasih tau. Padat itu Ya daerah udah, padat penduduk. kita coba putarkan lagunya dulu ya, Mal. Ya udah, ini dia. Untuk kita mah, ini dia. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 Squid 춤을 Game? 춥시다 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자 Nah, agak
panjang tuh ya. Iya. Tapi setengahnya deh, setengah. Oke, boleh. Setengahnya. Silakan kita mah. Ayo konco, konco. Oh itu Ayo konco, konco. Muter-muter neng lingkarane. Ayo konco. Ya ternyata sesuai dengan adegan yang ada di filmnya. Iya, betul. Wow. Ayo konco, konco. Ayo konco. Jadi makasih loh, aku jadi ngerti itu arti dari lagunya. Padahal udah habis 1 season ya, Pak ya. Bagus. Gak ngerti. Kamu pinter banget sih. Jadi kalau di rumah latihan ngomong bahasa Jawa sama siapa, sama ayah? Kalau misalnya lagi sendiri nih, aku ke ruangan aku. Maaf, Anda punya ruangan di rumah? Ada Nomor ruangan 10. wayang. Bagus banget. Aku punya ruangan di rumah, Di 1 mana? kamar, isinya 4. Aku nggak punya ruangan di rumahku. Ruangan kamu isinya apa aja tuh kalau boleh tahu? Ya wayang. Wayang. Kamu ke ruangan kamu, terus? Ya, terus habis itu aku ketik bahasa Jawa dengan yang benar. Habis itu aku scroll. Wah kayaknya bagus nih. Aku nonton, misalnya terus aku tanya ke guruku dulu, ini bener nggak kayak gini? Habis itu aku tanya ke Eyang, ini bener nggak kayak gini? Basicnya kita mah suka ngulik sih. Iya. Itu harta yang paling besarnya kita mah menurut gue. Anaknya tuh penasaran Penasaran gitu ya. ngulik sampai tuntas. Iya. Dan jangan lupa itu adalah pengaruh dari lingkungan yang suportif juga. Setuju sih. Kata Kak Seto. Bener. Ya kan? Nah tadi kita udah bahas nih mengenai bakat anak secara mendalam dan juga contoh dari anak yang disupport bakatnya seperti kita sama ini. Ya kan? Kak Seto mungkin ada pesan-pesan Kak Seto untuk orang tua di luaran sana? Yang pengen memaksimalkan dan mensupport bakat anaknya juga. Iya, dan mengingatkan kepada orang tua bagaimana caranya untuk Iya. support. Ya, mohon semua orang tua menganggap putra-putrinya adalah mutiara. Nah, mutiara ini akan gemilang kalau semakin diasah. Ya, dan sekali lagi setiap anak tadi unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jadi mereka adalah orang hebat, anak yang cemerlang, gemilang, dan ya ibarat bunga. Bunga ini akan merekah dengan segala keelokannya kalau ditanam di tanah yang subur, dilindungi dari terpahan angin atau petikan tangan-tangan jahil, disiram, diberi pupuk dan sebagainya, maka akan merekah dengan segala kecemerlangannya. Jadi jadikanlah putra-putri Anda adalah suatu bunga yang semuanya elok, tidak terbandingkan, dan biarkanlah merekah dengan segala keelokannya, maka kita tinggal melihat Taman Sari Indonesia yang penuh dengan bunga-bunga yang gemilang. Dengan berbagai warna ya, dengan berbagai bakat masing-masing juga. Oke, terima kasih banyak Kak Seto. Kita mau makasih ya. Saya harus menunggu 30 tahun untuk bertemu idola saya ya. Udah keburu tua Iya, nih seneng gua. banget. Baru ketemu Kak Seto. Oke, kita mah semoga sukses selalu. Iya, dan kasih, Kak. Kak Kamal sama Kak Asmut menunggu penampilan kita mah di IKM, di Eropa. Ajang-ajang internasional. Ajang-ajang internasional. Kayaknya nanti Mei aku ada mau Kemana? main dalang? Iya. Kemana tapi di mana? Bulan Mei kayaknya nanti bakalan di Solo Oh di Solo. atau di Padat Jakarta. jadwalnya mak. Berkali dia bulan Mei udah di Solo dalang dia. Kita mah sukses ya Iya, dengan sukses. segala jadwalnya yang padat itu. Konsisten terus sampai nanti jadi dalang Ya. internasional. Betul, ingat jangan MC karena itu kerjaan kakak. Oke, kamu dalang aja. Oke, siap. Terima kasih banyak juga buat pemirsa Ruang Tengah ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan bintang tamu inspiratif lainnya. Tetap di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Bye-bye.